Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat selalu. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada kalian semua, gimana nih kualitas bahasa Arab kalian? Apakah sudah mengalami progres atau mungkin masih ngestak di situ-situ aja? Nah, kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua salah satu metode pembelajaran bahasa Arab yang mudah, efektif, dan tentunya bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, metode apa sih? Metode itu yaitu metode Thoriqah Mubasyarah. Apa sih metode Thoriqah Mubasyarah? Sebelumnya, metode Thoriqah Mubasyarah ini muncul setelah metode terjemah. Metode ini adalah metode yang meniadakan penggunaan bahasa ibu. Contoh misalkan dosen tidak lagi mengajar seperti ini. Kolamun artinya pulpen, kurrosatun artinya buku. Hal seperti ini ditiadakan dalam metode Thoriqah Mubasyarah. Akan tetapi dalam metode ini dosen lebih bertanya terlebih dahulu, kemudian menunjukkan bendanya. Contoh misalkan madatilka, kemudian para mahasiswa menjawab tilka nafidatun, tilka saburatun, tilka sayyaratun, tilka darrojatun, dan lain sebagainya. Hal seperti inilah yang dimaksud dengan metode Thoriqah Mubasyarah. Dan metode ini cukup mudah dan efektif dilakukan oleh para guru maupun dosen ketika mengajar bahasa Arab di kelas dan mengajarkannya kepada peserta didik. Tujuan metode ini yaitu mempermudah mahasiswa serta memfokuskan mahasiswa ketika belajar bahasa Arab agar hasilnya lebih optimal. Dalam metode ini memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik yang pertama yaitu tujuan utamanya memfokuskan para mahasiswa agar fokus belajar bahasa Arab serta terbiasa menjawab bahasa Arab, pertanyaan-pertanyaan bahasa Arab, menjawab dengan spontan. Yang kedua, materi pelajaran bisa berupa dengan kosakata atau mufradat. Yang ketiga, untuk kosakata bisa diajarkan melalui menggunakan media instruktur atau mungkin peragaan dan lain sebagainya. Kemudian kaidah-kaidah bahasa Arab ini bisa dicontohkan dengan contoh-contoh bahasa Arab. Hal ini cukup mudah dilakukan oleh para guru maupun dosen ketika mengajar bahasa Arab di kelas dan menerapkannya. Kemudian dalam penyajian metode ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ketika dosen hendak mengajar isim, yang mana dosen cukup menyebutkan satu kata saja, kemudian menunjuk bendanya. Contoh misalkan kayak seperti tadi yang saya contohkan, tilka maza tilka, tilka nafidatun, tilka darrojatun, tilka jawalatun, dan lain sebagainya. Kemudian ketika dosen hendak mengajar fi'il atau kata kerja, dosen hanya cukup menyebutkan satu kata dan memperagakan gerakannya. Contoh misalkan ana aktubu, kemudian para mahasiswa menjawab saya menulis, anamu saya tidur, kemudian dan lain sebagainya. Kosakata masih banyak ya. Kemudian tahapan yang ketiga, dalam hal ini setelah hal ini sudah terlaksana dan para mahasiswa pun menguasai metode atau kosakata pada materi pelajaran hari itu juga, kemudian dosen memberikan pertanyaan secara langsung kepada para mahasiswa setelah itu dan menyuruh para mahasiswa membaca konteks bahasa Arab. Sebelumnya dosen juga memberikan pembacaan yang paling benar. Setelah itu para mahasiswa pun membaca dari awal sampai akhir. Nah, itulah hal-hal yang bisa dilakukan ketika penyajian metode Thoriqah Mubasyarah. Nah, untuk faktor-faktor keberhasilan metode ini, yang pertama yaitu faktor dari dosen tentunya. Kecakapan dosen dalam berbahasa Arab. Kemudian yang kedua materi, yang ketiga media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu peserta didik atau mahasiswa dalam cakap berbahasa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.